Umpamanya, doanya seorang camat. Pantaskah seorang camat hanya berdoa untuk kepentingan naik pangkat? Nah, ini termasuk tindakan berdoa yang menurut saya menghilangkan daripada tanggung jawab seorang camat untuk kepentingan bangsa dan negara. Orang usah gue nyalon presiden manakala kamu tidak akan atau tidak mau atau bahkan fanatik kepada jalur spiritual asli Nusantara. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Om wilayah jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Banyak sekali orang yang berdoa ya. Berdoanya sungguh-sungguh atau berdoanya hanya sekedar uji kepantasan, berdoa untuk dirinya ataupun berdoa untuk sesamanya. Nah ini kan tentunya kita perlu memahami kemana arah berdoa dan untuk apa arah berdoa. Nah, saya akan menceritakan bahwa doa itu adalah masing-masing. Untuk saat ini doa itu adalah membawa kepentingan atau kebutuhan atau keperluan, sebab antara keperluan, kebutuhan, dan kepentingan ini tentunya serupa namun tidak sama. Nah, semestinya kita itu melaju ke arah kepentingan. Kepentingan itu adalah hal yang mendasar, hal yang mendesak, yang patut secara seksama dalam memikirkannya. Sekali lagi, kepentingan itu adalah hal yang mendasar, hal yang mendesak, hal yang wajib dilakoni oleh semua pihak untuk kepentingan sesama. Yang saya maksud untuk kepentingan sesama dalam arti makronya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Sekali lagi, yang saya maksud adalah untuk kepentingan kondisi bangsa dan negara ini, bahkan kondisi dunia ini bukan sebuah rahasia lagi. Sekarang tidak di mana-mana itu sedang terjadi degradasi atau kemerosotan atau kemunduran mengenai tatanan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya. Nah, kali ini saya akan menceritakan bahwa ketelitian dalam kita berdoa. Sekali lagi, ketelitian dalam kita berdoa. Yang saya maksud ketelitian dalam kita berdoa, umpamanya doanya seorang camat. Pantaskah seorang camat hanya berdoa untuk kepentingan naik pangkat? Nah, ini termasuk tindakan berdoa yang menurut saya menghilangkan daripada tanggung jawab seorang camat. Umpamanya seorang kepala desa, umpamanya kayak bapaknya Mbak Vivi. Pantaskah seorang kepala desa hanya berdoa untuk kepentingan dirinya dan keluarganya, yang otomatis manusia itu gunung tanpa tutugan. Yang dimaksud gunung tanpa tutugan, manusia itu banyak sekali keinginannya, namun tidak tahu tujuan dan arah hidupnya. Artinya, konotasinya manusia, saya sering mengatakan, mengapa manusia dikatakan kaya? Dikatakan kaya karena kurang miskin. Mengapa manusia dikatakan miskin? Karena kurang kaya. Mengapa manusia dikatakan tampan? Karena kurang jelek. Mengapa manusia dikatakan cantik? Karena kurang tidak cantik. Lah, ini merupakan hal yang patut kita renungkan. Artinya konotasi kehidupan manusia saat ini dan dari mulai bukannya adanya gelaring jagat ini, dari mulai gelarnya jagat ini,
saya sering menyampaikan rembugane menungso ki mung bener luput, salah bener, atau kaya miskin, atau surga dan neraka dan sebagainya ya. Ini taruhlah tidak akan mendapatkan titik temu. Artinya yang bagus atau yang cantik mesti juga melaksanakan kewajibannya dalam peribadatan, yang buruk juga mesti melaksanakan dalam peribadatan, sehingga tidak ada istilah saling menghina, saling menghujat, adanya bahu-membahu. Karena apa? Sanksi terakhir daripada kehidupan ini adalah jodoh patine urip itu adalah mati ya. Jodoh patine urip adalah matilah. Ketika mati, barulah di situ kita akan menemukan kehidupan yang sejati. Artinya yang murbeng, dat yang membuat kita hidup kali ini adalah apa? Adalah sukma. Nah, sukma inilah yang akan mengetahui persis, yang akan memahamkan persis mengenai rekam jejak kehidupan kita di alam dunia ini dan bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa langsung. Nah, saya akan menguraikan bahwasanya banyaknya orang berdoa yang untuk kepentingan pribadi, yang untuk kepentingan taruhlah keluarga, ini menurut saya ranahnya kurang tepat. Ranahnya kurang tepat dalam posisi bangsa dan negara Indonesia yang sedang demikian. Lah, saya akan menguraikan bahwasanya yang namanya perjalanan spiritual untuk pemimpin Nusantara semestinya mendoakan sesuai jalur spiritual Nusantara yang sejati ya. Sekali lagi, jalur spiritual Nusantara yang sejati ini mesti dimiliki untuk calon presiden periode 2024 sampai dengan 2029 ini semestinya memahami dan melakoni jalur spiritual asli Nusantara. Nah, saya akan menguraikan jalur spiritual asli Nusantara yang termaksud untuk kepentingan bangsa dan negara. Sekali lagi, untuk kepentingan bangsa dan negara. Ora usah kowe nyalon presiden manakala kamu tidak akan atau tidak mau atau bahkan fanatik kepada jalur spiritual asli Nusantara. Nah, saya akan menguraikan bahwasanya jalur spiritual asli Nusantara sebelum tembus kepada Tuhan Yang Maha Esa mesti mendapatkan restuning leluhur. Sekali lagi, sebelum menembus kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, kalau sekarang kan anak kecil saja sudah dididik minta kepada Tuhan jangan ke batu kayu dan sebagainya lah. Padahal yang dimaksud datang ke batu kayu umpamanya adalah napak tilas untuk menggapai restunya leluhur ya, ke watu kayu, ke petilasan itu ya tempat yang dulunya digunakan untuk berdoa, untuk munajat oleh para leluhur kita. Disitulah kita napak tilas. Umpamanya saya ke Gunung Lawu umpamanya, berarti saya napak tilas daripada Sang Prabu Brawijaya. Umpamanya saya napak tilas ke Parangtritis, berarti saya napak tilas kepada Panembahan Senopati. Lah, ini sebuah jalur. Lah, tentunya ini dipahami persis oleh calon presiden tahun 2024 sampai dengan periode tahun 2029. Saya menyampaikan, saya punya hak untuk menyampaikan, saya rakyat dan akan mendisposisikan ya jalur yang sejati yang telah dilakoni oleh Pak Karno dan Pak Harto ini. Sekali lagi, jalur spiritual sejati yang dilakoni oleh Pak Karno dan Pak Harto ini. Mengapa Pak Karno berani mengatakan para yang keracunan agama, taruhlah, jangan, andai kata kamu menjadi orang Islam, jangan ke Arab-Araban, andai kata kamu menjadi Hindu, jangan menjadi orang India dan sebagainya. Ini karena beliau tahu persis jalur spiritual asli Nusantara. Lah, saya menguraikan secara singkat bahwa saja jalur spiritual asli Nusantara itu sebelum kepada Tuhan Yang Maha Esa mesti menggapai restune poro leluhur ya. Restune poro leluhur yang termaksud adalah Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu manakala masih sugeng itu ya laksana Gusti Allah wujud kalau orang Jawa. Lah, kalau sudah sumare tentunya perlu ziarah ke makam Bapak dan Ibu, ini adalah pokok. Dan lalu di ranah kalau di Banyumas ini mungkin juga di setiap tempat ada yang murwakani desa. Yang murwakani desa itu yang umpamanya saya desa Kalisabuk umpamanya itu adalah yang membuka awal desa Kalisabuk itu siapa? Lah, kalau di desa saya adalah Panembahan
Tirtayuga yang lebih dikenal dengan Panembahan Jambu. Lah, ini semestinya disiarai untuk apa? Untuk menggapai restune leluhur, dan lalu lebih meningkat lagi kepada para raja yang termasuk ya makam-makam raja, diantaranya raja yang pokok di Nusantara ini. Ya, raja yang pokok di Nusantara ini, kalau menurut pandangan saya adalah dari Brawijaya, Majapahit sampai dengan Panembahan Senopati ini sudah cukup lah. Taruhlah kalau yang ke atas ini seperti Singosari, ya Ken Arok dan sebagainya. Lalu seperti atasnya lagi Erlangga, ini adalah paling sekedar napak tilas tempat-tempatnya. Umpamanya di Ponorogo ada petilasan Erlangga umpamanya. Lah ini napak tilas. Namun dari Majapahit sampai dengan Mataram Panembahan Senopati atau Mataram Yogyakarta, inilah yang patut didatangi dan dimintai restu leluhur. Lah, menurut saya Majapahit ini adalah di Trowulan, ya di sekitar Trowulan atau ya Trowulan Mojokerto, dan lalu Pamuksannya Pamukswan, ya Pamukswan bukan Pamuksan, Pamukswan pakai W di situ. Pamukswannya di Gunung Lawu ini Sang Prabu Brawijaya, dan saya meyakini bahwasanya seluruh leluhur Majapahit kalau kumpul itu di Gunung Lawu. Dan lalu yang berikutnya adalah Mataram Panembahan Senopati. Mengapa Majapahit dan Mataram? Karena yang mampu bedah Sastro Jendro Hayuningrat saat itu adalah Brawijaya dan Panembahan Senopati, ya Juru Mertani CS lah. Kalau Brawijaya pada saat itu yang buka atau membedah Sastro Jendro Hayuningrat adalah Arya Wiraraja dan Raden Sanjaya. Lah, setelah itu barulah mendapat wisikan Kang Sukmo dan lalu mendapat kewahyuan spiritual Nusantara itu. Lah, ini pokok dimengerti. Yang jelas menurut saya adalah satu ke ibu bapak, kedua kalinya ke Panembahan atau yang Murwakani di desa kita tinggal, dan lalu merantai kepada kejayaan ranah Majapahit itu, yaitu Prabu Brawijaya dan lalu Panembahan Senopati. Dan yang terakhir yang lebih penting lagi, saya akan ulas sedikit bahwasanya Hangidungo Pawelinging Kaki Sabdo Palon Pamong Nuswantara. Ya, sekali lagi, Hangidungo Pawelinging Kaki Sabdo Palon Pamong Nuswantara. Lah, yang puncaknya itu barulah setelah kepada Bapak Ibu, lalu kepada Panembahan, lalu kepada para raja Majapahit, dan lalu Raja Mataram Panembahan Senopati. Di situ baru menggapai kepada ranah restunya Sang Pamong Nusantara. Hangidungo Pawelinging Kaki Sabdo Palon Pamong Nuswantara aniksoka sengsarane. Lah, ini penting dimengerti ya oleh pemimpin atau calon pemimpin, Pak Ganjar, Pak Prabowo, terus Anies Baswedan dan sebagainya. Ini penting dimengerti. Saya menyampaikan ada patutnya karena nyata dan nampak bahwasanya Pak Presiden Soekarno dan Pak Presiden Soeharto itu mbabarke Sastro Jendro Hayuningrat sampai sekarang masih ada tempatnya. Jadi intinya saya mengatakan bahwasanya jalur spiritualisasi Nusantara adalah Bapak Ibu Panembahan yang Murwakani di desa itu, dan lalu setelah dari Bapak Ibu Panembahan, lalu Raja-Raja Majapahit, lalu Raja-Raja Mataram, dan lalu mendapat restunya Sang Pamong Nusantara ini, yang sampai sekarang saya meyakini restunya Sang Pamong Nusantara berada di Gunung Sadil dan Gunung Selok. Di sana masih ada petilasannya, yaitu Jambe 5 petilasan Pak Karno dan Jambe 7 petilasan Pak Harto dalam membabarke Sastro Jendro Hayuningrat. Jadi intinya jalur spiritual asli Nusantara mesti dipahami oleh siapapun ya, khususnya ini akan menjelang pemilu adalah para calon presiden tahun 2024 hingga 2029 itu kalau ada pemilu. Lah, kalau nggak ada ya taruhlah kita endingnya nanti seperti apa. Intinya yang menjawab ini adalah kenyataan. Saya rasa demikian. Terima kasih.